Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kurnia, kelas A1 PLB NIM 211 F10169, Prodi PLB, mahasiswi Universitas PGRI Argopuro Jember. Dan terima kasih kepada Ibu Raina Latama, SPD MPD, yang telah memberikan tugas ini. Saya di sini akan mendeskripsikan tentang film yang berjudul Tari Zaman. Di sini Tari Zaman menceritakan sebuah film yang menceritakan tentang seorang anak kelas 3 yang duduk di bangku sekolah dasar, yakni bernama Ishan Nankishore Awasthi. Nah, di sini Ishan adalah anak yang tidak bisa mengikuti kegiatan di sekolahnya dengan baik. Dia selalu tidak bisa fokus kepada pelajaran. Ia dicap sebagai anak yang bodoh, anak yang nakal. Tapi di lain sisi, Ishan di sini mempunyai bakat. Tak hanya itu, Ishan juga memiliki kesulitan dalam membaca maupun menulis. Nah, ketika dia menulis, membaca, selalu saja. Nah, yang dibayangkan itu huruf dan angka itu menari-nari di pikirannya. Ia kesulitan mengenal huruf. Misalnya sulit membedakan antara D dengan B atau P. Dia juga susah membedakan suku kata yang bunyinya hampir sama, misalnya atop dengan apot. Bukan hanya itu, dia juga sering menulis huruf secara terbalik. Dia itu tidak bisa dengan teman-teman yang lainnya, selalu saja dengan menulis dengan terbalik. Karena kekurangan Ishan tersebut, ia pun sering mendapatkan nilai yang buruk di sekolah. Gurunya selalu marah kepada Ishan yang selalu saja tidak fokus kepada pelajaran, dan dia tidak pernah mengerjakan PR, sehingga para guru pun sering menghukumnya. Contoh, ketika Ishan tidak fokus kepada pelajaran dan disuruh membuka contoh halaman 36, di sana Ishan tidak bisa, maka guru tersebut marah dan menghukumnya keluar dari kelas. Meskipun begitu, Ishan memiliki kelebihan, yaitu melukis, menggambar, membayangkan di pikiran. Ishan itu selalu saja dengan menggambar, melukis, berbanding terbalik dengan kakaknya Ishan. Nah, orang di sekolah, para guru, teman-teman Ishan tidak menyangka kalau kakaknya itu sangat pintar, cerdas. Nah, kakaknya di sini bernama Yohan. Dia adalah seorang anak yang sangat pintar dan cerdas, sangat berbanding terbalik dengan Ishan, adiknya. Nah, Ibu Ishan seringkali mengajarinya pelajaran yang sudah dipelajari sekolah. Namun, Ishan akan selalu melupakan pelajaran yang telah diberikan, sehingga lama-kelamaan ibunya pun lelah. Nah, kita membahas tentang ayahnya.
ayahnya ini selalu keras kepada Ishan. Nah, kalau saya pribadi menilai ayahnya Ishan itu keras mendidik, kurang mengerti kepada yang Ishan mau. Ayah Ishan seseorang yang keras. Ia sering membandingkan Ishan dengan kakaknya. Kakaknya kan seorang anak yang sangat pintar, sedangkan Ishan yang selalu mencari masalah, berbuat masalah. Pada puncaknya Ishan dimasukkan ke dalam asrama karena ketahuan bolos sekolah dan berjalan-jalan sendirian di keliling kota. Namun tak ada perubahan yang berarti meskipun Ishan telah pindah ke asrama. Di sini ayahnya selalu mendorong Ishan ke asrama meskipun Ishan tersebut tidak mau masuk asrama. Nah, ibunya tidak bisa melakukan sesuatu. Namun tak ada perubahan yang berarti meskipun Ishan telah pindah ke asrama. Ia bahkan lebih sering menerima hukuman dari gurunya karena tidak bisa mengikuti aturan yang ada. Awalnya yang pengurus asrama selalu mengatakan kalau di sini selalu saja tunduk, meskipun Ishan sebenarnya sudah berusaha, sangat usaha, namun semakin ia berusaha maka ia semakin bingung karena ia merasa semua huruf itu menari-nari di kepalanya. Selalu saja Ishan tidak bisa membaca, menulis dengan benar. Semua huruf itu selalu menari-nari di kepalanya. Selalu membayangkan contoh kapal itu ada kapal 3, yang satunya 3, contoh begitu. Nah, karena tekanan yang ia terima dari guru dan ejekan dan dari teman-teman Isha pun tidak mau. Karena tekanan tersebut dia tidak mau menggambar lagi. Nah, kemudian datang seorang guru kesenian pengganti sementara yang bernama Ram Shankar Amirhan. Guru-guru ini mempunyai cara mendidik yang baru, berbeda dengan guru yang lain. Ram Amirhan ini mereka berpikir keluar dari buku-buku dan imajinasi mereka. Setiap anak di kelasnya merespon dengan antusias yang besar, dikecualikan dengan Ishan. Nah, Ram Amirhan di sini kemudian berusaha untuk lebih memahami Ishan dan masalah yang ada pada diri Ishan. Ram Amirhan ini menyadari bahwa Ishan menderita penyakit disleksia. Ishan kesulitan dalam membaca, menulis, menghitung. Nah, Amirhan menyadari kondisi Ishan karena dulunya ia pun mengalami gejala disleksia. Nah, karena
Ram sudah menyadari penyakit, ia pun berusaha untuk lebih memahami Ishan, lebih mencari solusi untuk Ishan. Padahal sebenarnya seseorang yang mengalami disleksia memiliki kemampuan inteligensi yang tinggi. Nah, di sini jika hal tersebut jika tak diasah dengan kesabaran dan keterampilan dalam mendidik, maka sang anak terus terjerat dalam ketidaktahuan dalam membaca dan menulis. Contohnya Ishan. Nah, di sini Ram sudah menyadari kondisi Ishan. Ia mencontohkan tokoh-tokoh dunia yang mengalami disleksia, sehingga melejitkan semangat Ishan dalam belajar. Nah, dengan waktu, kesabaran, dan perawatan, Amirhan berhasil dalam mendorong tingkat kepercayaan Ishan. Nah, di sini Amirhan membantu Ishan dalam mengatasi masalah pelajarannya dan kembali menemukan kepercayaan Ishan yang hilang. Dengan kesabaran, perawatan Amirhan, ia mampu mengajak anak didiknya itu memahami dan menyeberangi lautan ilmu dengan proses yang sangat menyenangkan. Nah, Amirhan ini membantu Ishan dalam mengatasi pelajaran masalahnya. Nah, Amirhan yang menyadarkan orang tuanya Ishan bahwa anaknya mengalami disleksia, mempunyai kesulitan dalam membaca, menulis, dan menghitung. Setelah menemui orang tua Ishan, Amirhan kemudian memohon kepada kepala sekolah asrama agar Ishan diberikan kemudahan yang tidak dikeluarkan. Nah, di sini Amirhan sudah paham dengan Ishan, di mana ia nantinya yang akan membantu Ishan agar dapat membaca dan menulis. Kemudian untuk meningkatkan kepercayaan diri Ishan dan memperlihatkan kelebihan Ishan dalam melukis, Amirhan mengadakan lomba melukis bagi guru dan murid di asrama tersebut. Nah, Ishan keluar sebagai pemenang. Di sana anak-anak sedang berlomba melukis karena Amirhan di sini mengadakan lomba melukis bagi guru dan murid di asrama tersebut. Karena untuk meningkatkan kepercayaan diri Ishan dan untuk memperlihatkan semua orang kelebihan Ishan dalam menulis. Ishan keluar sebagai pemenang. Hasil lukisannya dan juga lukisan Nikum dipakai sebagai sampul buku tahunan sekolah tersebut. Semua orang terkejut, bahkan guru yang tidak menyangka kelebihan Ishan tersebut. Nah, hasil lukisan sebagai sampul tahunan sekolah. Selain itu, di akhir sekolah nilai Ishan pun tidak lagi di bawah rata-rata. Ia sudah mampu bersaing dengan teman-temannya.
ID adalah sistem kepribadian yang asli di bawah sejak umur. Dari ID ini kemudian akan muncul ego dan superego. Saat dilahirkan, ia berisi semua aspek psikologi yang diturunkan, seperti insting, impuls, dan reverse. Nah, cukup sekian dari video yang saya ceritakan tentang Tarizamin. Alhamdulillah sampai detik ini saya selalu dilindungi oleh Allah SWT. Kemudian dengan support orang tua, teman, dan sahabat di lingkungan sekitar saya. Semoga dengan video ini dapat menambah informasi manfaat bagi para pembaca. Terima kasih.